Selamat pagi Bu Yuli. Selamat pagi Pak. Oke, Ibu Yuli, hari ini ada bincang-bincang. Gimana Pak? Lo kok panjenengan malah gitu? Kan kocennya Piye kok Gatot. Diulangi. Ayo no. Diulangi. Ini Pak Edi coachnya, Bu Yuli coachinya. Oh, yang atas nih belum diedit Pak ini. Seharusnya coach ini. Emang diulangi. Ini loh Pak. Yang ini loh Pak. Harusnya turun ke bawah yang ini. Waktu luang hari ini. Terus ada tanda tanya atau seharusnya itu enter. Seharusnya saya silakan. Gini, selamat saya dulu Pak, seharusnya yang nyapa, bukan panjenengan. Seharusnya saya yang nyapa. Kita sapa dulu nanti. Ya, saya Pak, seharusnya yang nyapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Edi. Selamat pagi kembali Bu Yuli. Pak Edi, longgar nggak hari ini? Ya, alhamdulillah hari ini longgar. Ada apa Bu Yuli? Ada Bu Yuli sepertinya ada sesuatu nih hari ini. Mohon maaf Pak Edi, saya jadinya mengganggu waktu panjenengan. Oke, ada yang bisa saya bantu Bu Yuli? Apakah Pak Edi hari ini longgar terus bisa mendengarkan curhat tentang masalah saya? Apakah Pak Edi bisa membantu saya? Oke, dengan senang hati Bu Yuli. Apa yang bisa saya bantu? Sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi, Pak. Oke, Bu Yuli, apa yang sedang terjadi pada Bu Yuli? Bu Yuli rasakan, mungkin nanti saya bisa masalahnya Ibu. Begini Pak, saya kemarin kan sudah memberikan penilaian harian, penilaian tematik untuk anak-anak kelas 6B. Setelah saya koreksi dan saya analisis, ternyata beberapa anak itu nilainya di bawah KKM. Oh, gimana bisa Bu Yuli? Lalu apa yang membuat Bu apa yang nilainya anak bawah KKM? Sebenarnya saya sudah merasa sudah mengajar dengan baik. Bahkan saat di kelas mereka juga antusias mendengarkan. Dari awal saya pembukaan pembelajaran dari awal sampai akhir itu mereka semuanya antusias. Seperti itu Pak. Oh, apa rencananya sebelum Bu Yuli mengajar di kelas? Ya seperti biasa Pak, saya membuat RPP dulu. Di situ saya mempraktekkan di kelas. Ada pendahuluan, terus kemudian kegiatan inti, terus yang diakhiri kegiatan penutup, ya seperti gitulah Pak, biasa. Saat di pembelajaran inti, mungkin apa saja yang Bu Yuli lakukan? Ya, saya menyajikan materi secara langsung melalui video, kemudian saya putarkan video, kemudian setelah videonya berlalu, kemudian saya jelaskan kepada anak-anak. Setelah itu saya suruh anak-anak mengerjakan tugas melalui LKPD secara berkelompok. Habis itu kelompok melakukan presentasi dan juga melakukan refleksi. Oke.
masalahnya begitu. Kalau begitu saya tanya dulu ke Bu Yuli nih. Selama ini apa yang sudah Bu Yuli lakukan dalam proses pembelajaran? Oh, sebenarnya kemarin tuh saya sudah melakukan refleksi juga, Pak. Tapi refleksinya itu hanya beberapa anak saja di kelas itu saya lakukannya secara langsung. Anak-anak, bagaimana menurut kalian pembelajaran hari ini? Kalian sudah paham apa belum? Beberapa anak itu menjawab sudah Bu, gitu, sudah Ustazah, seperti itu. Jadi saya hanya menyimpulkan, oh berarti kalau yang menyampaikan itu berarti sudah semua saya. Jadi saya menyimpulkan gitu aja. Terus besoknya saya melakukan penilaian harian seperti itu. Terus seperti yang saya ceritakan tadi, saya menggunakan berbagai sumber juga dari perpustakaan, dari internet, terus mengajak siswa menonton video, kemudian menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan juga. Saya juga menggunakan media PowerPoint, memberikan anak-anak kuis juga. Jadi ada diskusi juga di sana, ada presentasi. Pokoknya saya membuat anak itu antusias seperti itu di kelas. Menurut saya sudah anak-anak itu sudah antusias ketika di kelas. Gimana Pak? Sudah yang Bu Yuli ya. Luar biasa, bagus sekali yang sudah Bu Yuli lakukan dalam proses pembelajaran. Lalu bagaimana Ibu Yuli hasilnya? Hasilnya mengajar menggunakan berbagai sumber belajar tersebut ya. Seperti yang kita ketahui karakter siswa mungkin berbeda-beda dan pelajarannya kan berbeda-beda. Bagaimana hasilnya Bu Yuli? Betul juga Pak. Saya memang merasa belum sampai kepikiran ke sana. Saya sementara ini ya saya samakan semua, setiap anak itu ya semuanya sama gitu, saya perlakukan sama gitu. Oke, sebaiknya kan Bu Yuli juga memikirkan kebutuhan siswa dengan karakter yang sangat heterogen, berbeda-beda itu. Bu Yuli bisa memikirkan ya. Nah, kira-kira bagaimana Bu Yuli? Saya pikir ada benarnya juga Pak, yang Pak Edi sampaikan ini. Nah, oke. Nah, sekarang bagaimana perasaan Bu Yuli? Terus terang sebenarnya saya kurang nyaman juga Pak dengan nilainya anak-anak seperti ini, karena kan pastinya ini akan berdampak juga pada nanti pada kelulusan anak-anak. Sementara anak-anak ini kan sudah kelas 6, pastinya nilai-nilai mereka ini masuk dalam penilaian rapor juga. Jadi kalau anak-anak tetap nilainya seperti ini, dikhawatirkan akan nanti nama baik sekolah juga akan terganggu, juga akan terus untuk hasilnya nanti untuk saya sampaikan ke wali murid juga akan kecewa. Jadi pihak sekolah kecewa, wali murid juga kecewa dengan hasil-hasil anaknya yang kurang memuaskan ini, seperti itu Pak. Oh gitu. Oke, jika saya menyimpulkan Bu Yuli ya, yang membuat Bu Yuli merasa tidak nyaman kan saat mengetahui hasil penilaian harian beberapa anak nilainya di bawah KKM gitu Bu Yuli ya. Iya Pak, benar sekali. Oke, semoga nanti Bu Yuli segera bisa mendapatkan solusi dari beberapa permasalahan yang sudah disampaikan tadi ke depannya. Amin, terima kasih Pak Edi. Oke, nah sekarang begini Bu Yuli, dari apa yang sudah Bu Yuli sampaikan tadi, kemudian ke depan apa rencananya Ibu ke depannya ya, supaya proses pembelajaran lebih dan anak-anak bisa mendapatkan hasil yang standar di atas KKM. Yang pastinya saya akan melakukan perbaikan pada proses pembelajaran yang saya lakukan. Oke. Kira-kira seperti apa Bu Yuli perbaikan model yang akan Ibu terapkan nanti? Iya, awalnya saya akan melakukan pemetaan dulu kebutuhan anak di kelas. Setelah
di kelas itu kebutuhannya anak-anak seperti apa, misalnya pada gaya belajarnya. Setelah saya analisis, ternyata ini Pak, saya menemukan ada 3 gaya belajarnya anak-anak ini. Ada gaya belajar yang visual, ada gaya belajar yang auditori, dan juga ada gaya belajar yang kinestetik. Jadi di sini saya golongkan menjadi 3 kelompok. Jadi ada 3 gaya belajar visual, gaya belajar auditori, dan gaya belajar kinestetik. Seperti itu, Pak. Oke, luar biasa. Baik, luar biasa cemerlang sekali Ibu. Nah, melakukan berbagai metode pemetaan, kita mungkin kegiatan selanjutnya. Setelah melakukan pemetaan, tentunya saya akan memperlakukan mereka dengan kegiatan yang berbeda, Pak. Jadi untuk teknisnya, untuk anak yang gaya belajar visual, akan saya sarankan untuk membaca materi dengan seksama, seperti itu. Untuk anak yang gaya belajar auditori, saya sarankan untuk mendengarkan materi yang saya bacakan dengan dia mendengarkan dengan seksama dan penuh perhatian, seperti itu. Sedangkan yang gaya belajarnya kinestetik, mereka menyimak apa yang dibacakan oleh saya dan saya persilahkan untuk menirukannya dengan baik dan benar, seperti itu. Jadi ada berbagai proses yang berbeda. Baik Bu Yuli, sangat mantap, langkah yang Ibu Yuli ambil sudah sangat tepat sekali ya. Dan saya setuju banget dengan ide yang Yuli lakukan. Syukurlah, sekarang saya merasa lega, Pak. Karena jujur saya takut mengambil langkah dalam memutuskan masalah ini. Agak khawatir, takutnya salah langkah gitu, Pak. Makanya saya inisiatif yang pertama menghubungi Panjenengan dulu, barangkali ada solusinya. Terima kasih, Pak. Sekarang saya sudah merasa lega dengan curhatan hari ini. Oke, syukurlah Bu Yuli sudah merasa lega. Sangat bersyukur sekali ya. Lalu dari yang sudah Ibu Yuli rencanakan tadi. Nah, kira-kira komitmen apa ya yang akan Bu Yuli lakukan untuk menjalankan rencana-rencana itu yang sudah tadi disampaikan? Untuk hal itu, dalam proses belajar mengajar, saya akan mengacu pada kurikulum Merdeka, Pak. Kan kita sudah menggunakan kurikulum Merdeka. Jadi untuk model pembelajarannya saya menggunakan model pembelajaran yang berdiferensiasi, seperti itu. Oke. Lalu dukungan yang dibutuhkan untuk melakukan komitmen itu semuanya? Itu juga masih masih saya pikirkan, Pak. Tapi langkah awal yang pertama saya melakukan diskusi, melakukan mencari solusi, bertanya dengan teman sejawat dulu, berkomunikasi dengan teman sejawat dulu, barangkali ada solusi-solusi lain untuk perbaikan dalam mengajar saya agar nanti proses belajarnya menjadi lebih menarik lagi dan pasti hasilnya akan lebih memuaskan lagi dibandingkan yang sudah saya terapkan sebelum-sebelumnya. Oke. Nantinya ide yang sangat cemerlang Bu Yuli ya. Oke, ide yang sangat cemerlang sekali. Semoga nanti segera dapat terselesaikan dan Bu Yuli juga dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang, hati yang nyaman, tanpa dihantui rasa-rasa yang membuat hati Bu Yuli tidak nyaman. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak, Pak, untuk waktunya mendengarkan keluh kesah saya. Sekarang saya merasa sedikit lega. Semoga kita nanti bisa menjadi guru yang bisa menjadi teladan yang baik untuk siswa-siswa kita. Oke, amin ya rabbal alamin. Maaf, Pak.
Sementara itu saja. Terima kasih atas waktunya yang sudah bisa meluangkan waktunya untuk saya, untuk mendengarkan curhatan saya. Saya mohon pamit untuk kembali ke ruang kelas. Ini anak-anak sudah mau pulang ini, Pak. Oh, oke. Oke, Mas Juli, ya luar biasa. Juli hebat sekali. Semoga nanti ke depan proses belajarannya lebih baik, cara anak-anak mendapatkan hasil yang maksimal. Amin ya robbal alamin. Baik, Bu Juli, silakan. Terima kasih Pak, sama-sama. Terima kasih kembali Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.